Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amara Ailsa Sabrina dengan NIM 230111244200032 dari Magister Peternakan. Di sini saya akan memberikan informasi atau pembelajaran tentang strategi dan pembangunan peternakan yang dimulai dari prinsip-prinsip pembangunan peternakan. Prinsip-prinsip pembangunan peternakan yaitu yang pertama, berkelanjutan, kemudian berwawasan lingkungan, memperhatikan sumber daya alam, air, kemudian juga tidak merusak lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas strategi pembangunan peternakan yang meliputi peningkatan produktivitas ternak, kemudian ada penguatan sistem manajemen dan kesehatan ternak, kemudian pembangunan infrastruktur dan akses pasar, serta dukungan kebijakan dan pembiayaan. Beberapa poin dalam strategi pembangunan peternakan yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada peningkatan produktivitas ternak, ada perbaikan genetika. Perbaikan genetika ini bisa dilakukan untuk peningkatan produktivitas ternak, contohnya pada perkembangan ayam broiler. Dulunya perkembangannya itu lambat, tapi karena adanya perbaikan genetika, maka ayam itu tumbuh lebih cepat sehingga meningkatkan produktivitas ternak. Selanjutnya ada peningkatan kualitas pakan. Bagaimana kita mengolah pakan dengan nutrisi yang sedikit menjadi pakan yang memiliki kualitas tinggi, seperti pengolahan amofer untuk limbah peternakan dan juga ada fermentasi pakan untuk sapi, di mana fermentasi ini berguna untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kotoran sapi, sehingga adanya fermentasi ini diharapkan kotoran sapi itu memiliki kandungan yang lebih rendah nitrogennya. Selanjutnya ada penerapan teknologi reproduksi. Penerapan teknologi reproduksi untuk peningkatan produktivitas ternak salah satunya adalah inseminasi buatan yang biasa kita lakukan untuk peternakan skala besar, sehingga untuk peningkatan produktivitas ternaknya menjadi lebih cepat karena perkawinannya itu dilakukan dengan cara inseminasi buatan. Untuk strategi pembangunan peternakan selanjutnya ada penguatan sistem manajemen dan kesehatan ternak yang meliputi penerapan manajemen peternakan yang baik, pengendalian dan pengelolaan penyakit, serta pengelolaan limbah. Di sini ada penerapan manajemen peternakan yang baik. Kita dapat menerapkan manajemen perkandangan yang baik, manajemen kesehatan yang baik, manajemen pakan yang baik, manajemen reproduksi yang baik, manajemen perkawinan. Apabila manajemen tersebut dilakukan dengan baik, maka dapat terwujudnya peternakan yang berkelanjutan karena penguatan sistem manajemen dan kesehatan ternak. Manajemen peternakan yang baik itu akan berkaitan langsung dengan bagaimana produktivitas ternak tersebut. Selanjutnya ada pengendalian dan pengelolaan penyakit. Yang kita tahu apabila kita ingin menerapkan peternakan yang berkelanjutan, maka kita harus bisa mempertahankan ternak tersebut tetap produktif dengan cara salah satunya adalah pengendalian dan pengelolaan penyakit supaya ternak tersebut dapat tetap hidup. Kemudian ada pengelolaan limbah, salah satunya pengelolaan limbah itu ada pembuatan pupuk dan juga pembuatan biogas, yang nanti saya akan memberikan cuplikan video tentang peternakan yang sudah menerapkan biogas dan juga pengelolaan pupuk. Yang selanjutnya adalah pengembangan infrastruktur dan akses pasar, meliputi pembangunan infrastruktur peternakan, peningkatan akses pasar, dan pengembangan kemitraan. Kita bisa bekerja sama dengan mitra atau kita membangun sebuah kelompok tani sehingga akan lebih kuat sistem manajemennya. Untuk pengembangan infrastruktur dan akses pasar akan menjadi lebih mudah, di mana lokasi peternakan itu mungkin lebih dekat dengan pasar dan kita juga berkolaborasi dengan beberapa kelompok tani sehingga membentuk suatu mitra yang kuat untuk mengembangkan suatu peternakan yang berkelanjutan. Kita perlu juga untuk membangun sebuah peternakan dukungan dan kebijakan serta pembiayaan seperti subsidi dan insentif dari pemerintah, karena untuk membangun sebuah peternakan kita memerlukan modal yang besar sehingga diharapkan adanya subsidi untuk menunjang pembangunan peternakan itu sendiri, serta regulasi yang mendukung antara pemerintah, pasar, dan peternakan sehingga menimbulkan
regulasi yang mendukung untuk pembangunan peternakan yang berkelanjutan. Pada strategi pembangunan peternakan, poin yang kedua yaitu penguatan sistem manajemen dan kesehatan ternak. Salah satu poinnya membahas tentang pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah pada suatu peternakan bisa diterapkan melalui beberapa cara. Bisa dijadikan pupuk maupun dijadikan biogas. Nah, saya akan menampilkan salah satu video peternakan yang saya kunjungi sudah menerapkan pengelolaan limbah yang baik dengan cara pembuatan pupuk dan juga penerapan biogas. Berikut cuplikan videonya. Untuk kotoran sapi tersebut akan diolah menjadi pupuk kandang agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian, sengaja diletakkan di tempat tersebut agar kotoran menjadi kering dan baunya tidak menyengat. Pengolahan limbah di sini juga menggunakan biogas yang sudah ada sejak tahun 2008. Melimbah pertama kotoran dari tempat terus dimasukkan ke dalam tempat sini, terus habis itu dijar, dicampurin air, terus masuk aliran yang pertama, terus aliran pertama masuk itu dialirkan ke aliran yang kedua, dan habis itu timbulan pengendapan dialirkan ke limbah yang terakhir yang terakhir ini kan. Oh itu. Yang terakhir itu. Ya, limbah itu. Berdasarkan video tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan limbah menggunakan biogas itu untuk peternakan berkelanjutan tidak merusak lingkungan karena akan mengurangi dampak atau pencemaran lingkungan akibat dari limbah kotoran yang dihasilkan sapi perah tersebut. Cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.